Semua siap. Berdoa mulai. Nah, sebelum itu Ibu ambil absen dulu ya. Tanggal berapa sekarang Anda? Bakal absen satu-satu ya. Anissa Zafira, Aisyah Rahmadani, Andika, Aura, Aurel, Aurel ini sakit dulu kemarin juga sakit ya? Oh dirawat. Udah dijemur sama teman-temannya? Mana keadaan Aurel? Askia, Catherine, Dara Angelina, Dinda, Fania, Kisha, Friendly, Gimpi, Hanifah, Hayatul, Keila, Mai Kurnia, Keifa, Maura, Nabila, Anindya, Natasha, dari kemana? Naila, Nuri, Olivia, Putri, Rahmi, Renjel, Salva, Siti Fatimah, Syadini, Syafika, Tiara, Yuri, Vivi. Oke, ternyata ada 2 orang yang izin sakit hari ini. Semoga teman yang sakit ini diberikan kesembuhan segera ya. Amin. Nah, minggu kemarin kita udah belajar PPKN juga kan ya Ibu? Iya. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan
kewarganegaraan Ganda? Pasti berat. Hari ini kita akan mengulik lebih dalam tentang pembahasan azas-azas kewarganegaraan. Di sana itu ada penentuan warga negara, azas kewarganegaraan, serta kehilangan serta masalah-masalah dalam kewarganegaraan. Ibu sudah melampirkan materi kan? Minggu kemarin? Dan di dalam grup Ibu kasih. Sekarang Ibu minta Anda semuanya untuk melihat materi tersebut selama 10 menit. Nanti kita melakukan diskusi bersama melalui materi tersebut. Silakan Anda. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Sudah? Sudah Nanda? Sudah. Baik. Kemarin juga ada kasih tahu nggak apa perbedaan warga negara dan penduduk? Nah, kita masuk ke materi ini juga menyangkut tentang warga negara dan juga penduduk. Apa kemarin warga negara? Orang-orang warga Indonesia asli. Bagus sekali jawabannya. Nah, warga negara itu adalah orang Indonesia asli yang disahkan oleh undang-undang, yang memiliki identitas asli dari negara itu sendiri melalui KTP dan paspor. Ya, terus kalau penduduk apa?
usianya mendekati 18 tahun, pertanyaan ini semakin menghantui sang relawan BBB. Tapi ia masih bingung, tak bisa memilih. Untuk berkarir, ia memberikan cita-citanya. WN jelas lebih mudah. Tapi saya cinta Indonesia. Mami saya orang Indonesia dan saya bangga jadi orang Indonesia. Katanya, ia menambahkan, saya berharap tetap boleh punya dua kewarganegaraan. Harapan itu jelas tak terkabul. Indonesia tidak memperolehkan kewarganegaraan ganda. Saat akhirnya menginjak 21 tahun, 2 tahun yang lalu, cinta harus memilih dan bingung di Pilosfer itu memilih Jerman. Alasan demi kemudahan mengurus visa dan berkarir internasional. Meskipun begitu, ia menaksirkan tetap cinta Indonesia. Nah, kasus 2, silakan Olivia. Kasus 2, buku dan enak mau dan kata permohonan naturalisasi sepak bola asal Spanyol Jordi Amat Mas dari tadi was dari Belanda diterima DPR RI lewat Komisi 3. Keputusan itu diambil dalam rapat di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022. Persetujuan naturalisasi itu disahkan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto usai mendapat suara bulat dari anggota rapat Komisi 3. Untuk hari ini kami tawarkan sekali lagi Komisi 3 apakah dapat menyetujui permohonan Sandi Wals dan Jordi Amat Mas untuk menjadi warga negara Indonesia, tanya Bambang. Setuju, jawab anggota yang hadir disusul ketukan padu persetujuan Bambang. Program naturalisasi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Indonesia. Sudah ada puluhan pesepak bola yang dinaturalisasi sejak 2010 lalu seperti Diogo, Michel, Irfan Bachir, Christian Gonzalez. Kerja kewarganegaraan adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga suatu negara. Tapi proses ini harus memiliki beberapa persyaratan yang diatur pada peraturan kewarganegaraan yang bersangkutan. Nah, kira-kira apa perbedaan dari kasus 2 dan kasus 1? Intinya, perbedaan kasus 1 ini Cinta Laura itu memilih kewarganegaraan ganda. Kalau yang ini melakukan proses naturalisasi. Jadi kedua-duanya ini merupakan WNI apa tidak? Iya. Kenapa tidak? Karena dia bukan pekerjaan Indonesia. Satu apa lagi? Karena memiliki 2 kewarganegaraan sebelum umur 18 tahun. Nah, kira-kira kalau kenapa di Indonesia? Anda tahu nggak kalau di Indonesia itu tidak boleh memiliki 2 kewarganegaraan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Supaya tidak terjadi konflik. Nah, kalau kita memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus, contohnya Indonesia ini kan menganut sistem kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. Nah, jadi kalau dia punya 2 kewarganegaraan, jadi Indonesia itu tidak mendapatkan hak dari warga negara tersebut, dan mereka tuh merasa adanya ancaman non militer yang mengakibatkan nanti itu warga negara itu tidak melakukan pengabdian dan tidak mengabdikan kesetiaannya kepada negara Indonesia. Makanya Indonesia itu menganut sistem ius soli. Terus kalau naturalisasi ini dilakukan berdasarkan karena mereka melakukan apa? Pembelaan dari segi apa? Sepak bola. Ini Anda tahu ini, yang laki-laki tahu kan naturalisasi? Gimana? Melakukan pengambilan kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi yang disahkan oleh Undang-Undang Negara Indonesia. Kita masuk ke dalam materi kita nih. Coba buka lagi materi tadi.
Iya, bagus sekali Ratu. Siapa lagi nak untuk ius sanguinis? Ayo nak, 1 orang. 2 orang juga boleh. Dan tidak apa-apa. Ada? Ius sanguinis ini merupakan azas keturunan darah. Berarti kalau orang tuanya itu berdarah Indonesia atau taruh anaknya itu merupakan orang tuanya itu hidup di Amerika, kedua-duanya. Jadi anaknya juga berkeluargaan Amerika. Kalau yang ius sanguinis itu, misalnya nih, ibu kan orang, ini contoh kasusnya ya, coba Ananda analisis. Ibu kan lahir di Indonesia, terus setelah lahir mama ibu membawa ibu selama 5 tahun di Malaysia. Kira-kira menurut Ananda itu ibu mendapatkan keluarga negara apa? Indonesia. Itu berdasarkan apa? Contohnya? Ius soli. Nah, gitu. Walaupun ibu udah lama di Malaysia, tapi merupakan kelahiran dari bangsa Indonesia, jadi ibu mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Terus kalau ius sanguinis ini, mama ibu merupakan orang Malaysia sama ayah ibu, tapi setelah bertahun-tahun ibu menikah dan ibu melakukan kehidupan selama-lamanya itu di Indonesia sampai meninggal. Itu merupakan ibu merupakan warga negara mana? Malaysia karena iya betul sekali. Tepat tidak semuanya? Nah, selanjutnya ini azas-azas umum yang kita pelajari hari ini. Pertama ada ius sanguinis, ius soli, azas kewarganegaraan tunggal, azas kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tunggal ini tuh artinya kita hanya memiliki 1 kewarganegaraan. Misalnya kalau di Indonesia kan tadi ibu bilang tidak ada kewarganegaraan ganda, berarti hanya jadi warga negara Indonesia saja. Kalau yang warga negara ganda berarti boleh memiliki 2 kewarganegaraan, tapi ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui ketentuan yang ada di UNRI nomor 12 tahun 2006. Nah, selain azas kewarganegaraan tadi, ternyata ada namanya masalah kewarganegaraan. Coba yang bisa membacain 3 orang. Bacakan saja. Tangannya. Silakan, Eko. Iya. Yaitu seorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika orang tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, tetapi lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Ada yang paham maksud dari ini? Apa tadi ius soli? Berdasarkan tempat ius sanguinis berdasarkan keturunan. Nah, apatride itu bermasalah kalau seandainya taruhlah Keva ini berada di Indonesia, sedangkan Indonesia ini kewarganegaraan tunggal. Nah, Keva itu orang tuanya di Amerika, terus dia tuh keturunan dari orang tua yang Amerika, tapi dia lahirnya di Malaysia, terus tinggalnya di Indonesia. Kira-kira Keva punya kewarganegaraan apa tidak? Tidak kan? Itu disebut dengan apatride karena di Indonesia itu tidak menganut kewarganegaraan ganda. Ada pertanyaan? Apakah sudah paham atau tidak? Nah, selanjutnya di patride. Tolong bacain 1 orang. Yang dari sana lagi. Ayo, tolong Naila. Ayo tuh. Kenapa ya? Nah, di patride itu adalah seseorang memiliki 2 kewarganegaraan. Hal ini didapat menjadi apabila orang tersebut berasal dari 2 orang tua yang menganut ius sanguinis. Apa ius sanguinis tadi? Iya. Dan dia lahir di negara yang menganut azas ius soli. Ius soli apa tadi? Ganda. Jadi dia nggak bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda. Ini kan seseorang itu misalnya dia tuh lahir di Indonesia, terus dia tinggal lama di negara yang menganut sanguinis, yaitu berdasarkan tempat kelahiran. Dia tuh tidak bisa mendapatkan keluarga Indonesia karena Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda.
misalnya contohnya kan dia tinggal di Indonesia di awalnya, terus dia tuh pindah ke Malaysia karena Malaysia itu bisa mengatur kewarganegaraan ganda dengan orang tua yang menganut adat Biosoli. Jadi dia bisa mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya dan juga kewarganegaraan dari tempat lahirnya, yaitu Malaysia. Ya, paham? Paham. Nah, ini ada yang bisa menjelaskan? Ini contoh yang dari tadi. Ini negara A, lahirnya di negara A, negara U azas keturunan. Nah, Jordan ini lahir di negara Indonesia, orang tuanya di Amerika, terus dia tuh pergi ke Malaysia taruh. Habis itu ternyata setelah dewasa dia tinggal di Indonesia. Jadi dia itu tidak mendapatkan kewarganegaraan atau disebut dengan apatride. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Nah, untuk mencoba pemahaman Anda semuanya, Ibu ada beberapa kasus yang harus dipecahkan oleh 5 kelompok. Ibu harapkan dan Anda bisa duduk berdasarkan kelompok yang terus kita bagi minggu kemarin. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Berarti satu kelompok satu orang ya.
Saulis berdasarkan keturunan, sehingga Lina tidak diakui karena orang tuanya bukan warga negara X. Sementara yang lain menggunakan isu Sauli, sehingga Lina juga tidak diakui karena lahir di luar wilayah negara Y. Ketidaksinkronan sistem hukum ini menyebabkan Lina tidak mendapatkan pengakuan dari kedua negara. Kedua, pertanyaannya termasuk masalah keluarga negara apakah? Jawabannya, kasus ini termasuk apartheid, yaitu kondisi seseorang yang tidak memiliki keluarga negaraan sama sekali. Ini merupakan salah satu masalah serius dalam hukum internasional karena mengatur status hukum seseorang. Kedua, sendiri tidak saling melengkapi dalam satu negara, sehingga itu menimbulkan konflik status program negara. Soal keempat, apa dampak yang mungkin dialami oleh seseorang yang tidak memiliki keluarga negaraan? Dampaknya sangat luas dan mendasar, antara lain tidak memiliki identitas hukum, tidak bisa mendapatkan KTP atau paspor, kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan dan pekerjaan, rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Marilah kita bersama-sama bernyanyi di dekat untuk menyanyikan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Kira sebagai moderator dan rekan saya. Saya Nabila binti Hadra sebagai pengajar khusus. Saya Maimunah Fadli sebagai Saya Dika Dwianda sebagai membaca jawaban. Selanjutnya kepada Nabila Rinda sebagai pengacara tugas. Saya akan membacakan studi kelas 3. Alek adalah seorang warga negara asing yang telah tinggal di Indonesia selama 7 tahun. Selama menetap, dia mampu berbahasa Indonesia dengan baik, memiliki
bermanfaat menjadi warga negara Indonesia bagi lain. Satu, mendapatkan hak penuh sebagai warga negara. Dua, mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Tiga, akses lebih luas terhadap pekerjaan dan layanan publik. Empat, merasa memiliki identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selanjutnya kritik dan saran. Apa ada kritik dan saran dari kelompok 1 sampai 5? Ada kritikan untuk kelompok 3. Silakan. Sebutkan apa ya, Nak? Ada kelompok 1. Ini dari saya. Saya kan aktiviti tadi jadi saya untuk membahas kan hanya kajian ya. Aku tahu nggak yang mengerjakan. Kalau lihat kasusnya tahu. Namanya dari juga. Enggak apa-apa. Jadi kita yang dari kompanya ada memperbaiki. Sekian saran dari. Selanjutnya masih ada kritik dan saran. Terima kasih kritikan dan sarannya dari kelompok 1. Selanjutnya kami masuk sesi tanya jawab. Oh, kami akan memperbaiki ya. Selanjutnya kami akan memperbaiki tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari kelompok? Untuk syarat di Indonesia ada itu. Pengen dari mana? Ada gambar mana? Ini pegangan beberapa yang kita. Perkenalkan, saya Olivia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah syarat kewarganegaraan di Indonesia sudah cukup adil bagi semua orang asing atau justru terlalu ketat? Jelaskan. Dan cukup 2 pertanyaan. Izinkan kami mencari jawaban dari kelompok 5 dan 1. Kami memberikan sesi presentasi untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya dari kelompok 1 kami menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang bertanya tadi. Silakan untuk kelompok 1 dijawab juga dari kelompok yang berdiri. Silakan dulu. Silakan kelompok 1.
orang. Jadi aku belum. Asas atau menunjukkan kebijakan tersebut. Baik, apakah ada tambahan dari kelompok lain? Apakah ada tambahan? Boleh menambahkan? Baik, apakah teacher dari kelompok 2 masuk kelas? Dari kelompok 4 yang sudah boleh Catherine. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan dari KK. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi kasus apartheid, negara asal mula, negara tempat lahir, atau lembaga internasional berasal? Jawabannya yaitu tanggung jawab utama sebenarnya ada pada negara, baik negara asal mula maupun negara tempat lahir, karena keduanya memiliki kewenangan umum untuk mengatur kenegaraan. Namun, jika kedua negara tidak bisa dimaksudkan, maka lembaga sebenarnya berbeda-beda dan berbeda dalam memberikan perlindungan dan mendorong negara-negara untuk mengabaikan aturan kewarganegaraan. Dengan demikian, penyelesaian kasus apartheid memerlukan kerjasama antar negara dan pemerintah internasional agar hak dasar setiap manusia selalu terpenuhi. Baik, apakah ada dari kelompok lain yang menambahkan jawaban dari kelompok kami? Baik, apakah kelompok baik kelompok 11? Baik, setelah melakukan hasil presentasi tadi, kami dapat menyimpulkan masalah utama yang menyebabkan seseorang menjadi apartheid adalah ketidaksinkronan antara asas Zionis dan Rousseau. Dalam kasus ringan, perbedaan aturan di negara X dan negara Y merupakan celah hukum, di mana tidak ada satupun negara yang mengakuinya sebagai warga negara. Warga negara adalah hak dasar yang menjadi gerbang utama bagi kepentingan hak lainnya. Oleh karena itu, hukum negara harus bersifat inklusif dan mengedepankan aspek kemanusiaan untuk mencegah terjadinya status apartheid yang merugikan martabat manusia. Baiklah, itu kesimpulan dari kelompok kami. Berakhir dari kesimpulan ini, maka berakhir juga hasil presentasi kami. Saya, Nabila, sebagai moderator, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilannya sangat bagus dan sangat interaktif. Selanjutnya untuk kelompok 3, kalau memang sudah mendapatkan jawaban boleh dijawab di bawah bukunya. Setelah itu nanti berikan kesimpulan ke depan untuk Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Soalnya yaitu, apakah syarat kewarganegaraan di Indonesia sudah cukup adil bagi semua orang asing atau justru terlalu ketat?
yaitu jawabannya syarat kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya sudah cukup adil karena dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Negara perlu memastikan bahwa seseorang yang menjadi warga negara benar-benar memiliki komitmen, loyalitas, dan kemampuan untuk berkontribusi. Namun, di sisi lain beberapa pihak mungkin menganggap syarat tersebut cukup ketat, terutama terkait kewajiban melepaskan kewarganegaraan lama dan proses administratif yang panjang. Itulah jawaban kami dari KOM. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu soalnya menurut kalian, apakah seseorang yang sudah lama tinggal dan berkontribusi di Indonesia otomatis layak menjadi WNI? Mengapa perlu melalui proses naturalisasi? Jawabannya, seseorang yang sudah lama tinggal dan berkontribusi di Amerika memang memiliki peluang besar untuk menjadi warga negara, tetapi tidak otomatis layak tanpa melalui proses naturalisasi. Hal ini karena kewarganegaraan bukan hanya soal lama tinggalnya, tetapi juga menyangkut aspek hukum, kesetiaan, dan identitas nasional. Proses naturalisasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan, seperti tidak memiliki masalah hukum, bersedia setia pada negara, dan serta siap menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, proses ini juga membentuk pengakuan resmi dari negara terhadap satu seseorang. Itu jawaban dari jawaban kami dari itu jawaban kami dari kelompok. Apakah kita puas? Sangat puas. Iya. Jawaban untuk kelompok itu udah. Tanya dulu sama kelompok 5. Untuk kelompok 5 siapa yang menjawab? Belum dijawab dari teman-teman yang lain. Untuk kelompok 5, apakah merasa puas dengan jawabannya? Maaf sebelumnya saya agak sedikit belum ngerti. Coba dari jawaban tersebut, coba simpulkan pakai bahasa sendiri. Kan untuk kelompok 3, berikan kesimpulan berdasarkan jawaban Anda sendiri. Coba pahami dulu sedikit lah.
warga Indonesia karena belum mendapatkan apa namanya setelah 17 tahun KTP. Belum mendapatkan KTP. Nah, kita itu resmi menjadi warga negara Indonesia itu setelah umur 18 tahun dan mendapatkan KTP dan bisa membuat paspor. Jadi secara tidak langsung Anda ini termasuk semi warga negara Indonesia dikarenakan belum ada pengikatan yang sah melalui hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ada paham? Ada pertanyaan sampai diskusi tadi selesai? Tidak. Nah, selanjutnya Ibu ada 3 pertanyaan untuk kuis individu. Apakah Ananda ini paham atau tidak melalui materi ini? Silakan kerjakan dalam kertas 1 lembar. Cuma 3 pertanyaan. Bikin nama sama kelas. Kertas 1 lembar. Tidak, 1 lembar 1 orang ini pertanyaan refleksi untuk individu dan asesmennya individu. Kalau yang tadi penilaian itu berdasarkan nilai kelompok. Kalau di kertas yang tadi itu bikin nama kelompok yang untuk kelompok, nama kelompoknya lengkap ya. Langsung jawab, nggak usah bikin soalnya. Misalnya kan jelaskan perbedaan isolasi dan isominis dan berikan contoh kasus. Perbedaan isolasi dan isominis adalah itu aja. Nggak usah bikin soalnya, bikin aja kepala-kepalanya aja. Misalnya isolasi dan isominis adalah dan ini contohnya. Sudah. Langsung dijawab satu soal, langsung dijawab satu soal dan dijawab. Ya, boleh. Pokoknya mana yang mau saja. Ini berdasarkan pemahaman Anda saja. Sedikit juga tidak apa-apa, intinya paham. Bahasa sendiri. Tidak Thank you.